Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Ahmad Maulana dari Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Saya dari kelas K36A dengan NRP 0518040001. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol bekerja di sektor konstruksi saat pandemi COVID-19. Yang pertama, memakai masker. Setiap pekerja atau tamu yang ingin melakukan kunjungan wajib menggunakan masker untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui udara. Selanjutnya yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun bisa dilakukan pada tempat yang telah disediakan oleh pihak perusahaan. Mencuci tangan menggunakan sabun juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar agar virus dan bakteri yang ada di tangan kita mati. Yang selanjutnya, ketiga, pemeriksaan suhu tubuh. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan oleh pekerja yang berjaga di pintu masuk perusahaan. Dilakukan menggunakan termogan dengan maksimal suhu normal pekerja adalah 37,5 derajat Celcius, dan apabila ada pekerja dengan suhu 38 derajat Celcius atau lebih, maka pekerja diharapkan menuju klinik kesehatan perusahaan dan segera ditangani oleh tim Satgas yang telah dibentuk oleh perusahaan. Selanjutnya yang keempat adalah memakai APD. Selain masker, setiap pekerja juga wajib menggunakan APD standar untuk pekerjaan di bidang konstruksi seperti safety helmet, earmuff, rompi, sepatu safety, dan lain sebagainya untuk meminimalisir resiko kecelakaan kerja pada perusahaan konstruksi. Nomor 5, mengikuti safety briefing. Safety briefing merupakan hal yang wajib diikuti pekerja agar setiap pekerja paham apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pekerja di perusahaan. Dan juga petugas akan mengarahkan setiap pekerja ataupun tamu untuk tetap menjaga jarak saat sedang beraktivitas di perusahaan. Kemudian selanjutnya, upaya perusahaan konstruksi dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi selain pekerja, pihak manajemen perusahaan juga wajib untuk memberikan dukungan terhadap pencegahan penyebaran COVID-19. Dan apa saja yang harus dilakukan pihak manajemen perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Satgas COVID-19. Satgas COVID-19 atau kepanjangan dari Satuan Tugas COVID-19. Satgas COVID-19 pada perusahaan konstruksi ini berfungsi sebagai pengendali pencegahan penyebaran COVID-19, dan pemerintah mewajibkan tim Satgas COVID-19 ini untuk dibentuk di setiap perusahaan. Yang kedua, yaitu menyediakan fasilitas kesehatan. Jelas, pihak perusahaan juga wajib menyediakan fasilitas kesehatan untuk para pekerja guna memaksimalkan pencegahan penyebaran COVID-19. Adapun contoh fasilitas kesehatan yaitu yang pertama tempat mencuci tangan, kemudian yang kedua klinik kesehatan, yang ketiga hand sanitizer, dan lain sebagainya. Yang jelas di area yang strategis pada lingkungan kerja bidang konstruksi. Yang ketiga yaitu melakukan swab kepada pekerja. Perusahaan juga mewajibkan pekerja ataupun seluruh tamu yang datang untuk melakukan swab guna mengklasifikasikan pekerja ataupun tamu yang berpotensi terpapar COVID-19. Kemudian yang keempat yaitu membatasi kunjungan tamu. Pihak perusahaan juga harus lebih selektif dalam menerima tamu yang akan melakukan kunjungan pada perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi berkerumun di dalam perusahaan, karena berkerumun atau berdekatan juga dapat menimbulkan resiko terpapar COVID-19. Yang kelima yaitu poster pencegahan COVID-19. Poster ini berguna untuk mengingatkan kepada pekerja maupun tamu secara tertulis atau secara visual untuk selalu menaati protokol kesehatan dimanapun dan juga kapanpun. Ini adalah beberapa contoh poster yang mungkin bisa ada di perusahaan konstruksi, di mana yang pertama mengingatkan kita untuk selalu memudayakan 5R: ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dan yang kedua adalah SOP saat pekerja ataupun tamu akan memasuki lingkungan kerja konstruksi.
Jadi rules-nya 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kemudian yang keenam yaitu menjaga kebersihan lingkungan kerja. Sangat jelas pihak perusahaan menjaga kebersihan lingkungan kerja konstruksi wajib untuk diterapkan selalu agar bakteri, kuman maupun virus yang ada pada lingkungan kerja segera musnah. Karena virus corona sangatlah mudah menyebar apabila lingkungan sekitar itu kumuh dan kotor. Oleh karena itu, pihak manajemen perusahaan wajib untuk menerapkan kebersihan pada lingkungan kerjanya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah sterilisasi lingkungan kerja. Sterilisasi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan disinfektan sebelum perusahaan beroperasi secara rata dan menyeluruh pada perusahaan. Sterilisasi ini juga dilakukan apabila ada pekerja yang terpapar COVID-19 agar virus corona yang menempel pada peralatan-peralatan pada pekerjaan segera mati dan musnah. Seperti itu. Ya cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Tetap ingat keselamatan dan kesehatan diri Anda pada saat bekerja di bidang konstruksi. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.